Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Bunda Trio. Semoga kabar baik selalu dan selamat menonton. Kali ini Bunda berbagi resep olahan daging sapi yang sering dijumpai saat lebaran, hajatan, atau hari besar lainnya. Tak perlu menunggu momen hari raya, kini kita bisa membuat sendiri bistik kampung ala Bunda Trio. Penasaran bagaimana membuatnya? Simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, yang pertama kita siapkan adalah semua bahannya. Di sini Bunda gunakan daging sapi sebanyak 500 gram. Ini sudah dicuci dan ditiriskan. Untuk bumbunya ada 4 buah kemiri, 3 batang cengkeh, 1/4 buah biji pala, jahe dan lengkuas masing-masing 3 cm, gula merah 1 sendok makan, dan sedikit bunga lawang atau peka sebagai pengganti 2 butir kapulaga karena sedang tidak ada. Lalu ada 3 buah tomat merah kecil, 3 lembar daun salam, 2 batang serai, dan 1 bungkus santan instan. Kemudian juga sekitar 12 siung bawang merah, 8 butir bawang putih ukuran sedang, dan merica. Lalu Bunda juga akan tambahkan kecap Inggris dan secukupnya kecap manis. Nah, langkah pertama kita akan memarinasi daging sapi. Tambahkan 1 sendok teh merica halus ke dalam daging. Lalu kecap Inggris kita kocok dahulu karena biasanya ada yang mengendap bumbunya. Kita tambahkan kecap Inggris sebanyak 1 hingga 2 sendok makan. Kemudian kita campurkan hingga dagingnya terbumbui merata dan termarinasi dengan baik. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu sambil menyiapkan bahan lainnya. Kita akan haluskan bumbunya. Pertama kemiri, lalu pala, lengkuas, jahe, dan cengkeh. Dan sementara PK-nya tidak akan kita haluskan ya. Ini kita sisihkan. Kita haluskan. Dan setelah bumbu tadi benar-benar halus seperti ini, baru kemudian tambahkan bawang merah dan bawang putih. Ini jika menghaluskannya dengan cara manual seperti ini. Tapi jika menggunakan blender tentu bisa dihaluskan langsung semuanya. Nah, ini sudah cukup halus dan bisa kita sisihkan. Selanjutnya, potong tomat menjadi potongan kecil. Lalu setelah semuanya siap, kita akan berlanjut ke proses memasak. Kita panaskan secukupnya minyak untuk menumis. Kemudian masukkan bumbu halusnya. Ini kita akan tumis bumbunya hingga harum dan matang. Dengan api kecil, karena ini mudah gosong. Dan setelah matang seperti ini, kita akan masukkan daging yang sudah kita marinasi. Kemudian lanjut tumis bersama bumbunya. Kita campurkan dan tumis hingga dagingnya berubah warna. Kita campurkan semuanya. Setelah merata dan berubah warna seperti ini, kita tambahkan daun salam, batang serai, kembang lawang atau peka, dan juga tomatnya. Lalu kita campurkan kembali semuanya. Kemudian ini Bunda tambahkan air dari bilasan sisa bumbu dalam cobek tadi atau ulekan.
Lanjut, kemudian tambahkan airnya sekitar 1 liter atau hingga dagingnya terendam. Ini akan kita tutup dan kita besarkan apinya sampai mendidih. Lalu setelah mendidih kita kecilkan apinya kembali. Dan setelah dimasak sekitar 30 menit dengan api kecil, baru kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Nah, ini tidak dimasukkan di awal supaya proses pengempukan daging lebih cepat. Kita campurkan merata kembali. Kemudian kita akan tutup kembali dan masak hingga airnya menyusut dan dagingnya cukup empuk. Ini setengah jam kemudian airnya sudah menyusut setengahnya. Sambil kita coba lihat apakah sudah cukup empuk. Ternyata sudah mulai empuk ya dagingnya, dan sudah bisa kita tambahkan kecap. Kita tambahkan sebanyak 4 sendok makan kecap manis, atau bisa ditambahkan sesuai selera jika suka lebih manis. Kemudian tambahkan gula merah 1 sendok makan. Ini sengaja dimasukkan agak terakhir setelah dagingnya cukup empuk dan hampir selesai dimasak, supaya tidak terlalu terserap ke dalam daging hingga terasa terlalu manis seperti kolak ya. Lalu tambahkan 1 bungkus santan instan, kita aduk kembali, didihkan lagi dan kita coba lihat kembali. Dan ternyata dagingnya sudah benar-benar empuk. Ini bisa kita tes rasa, dan jika terasa sedikit kurang asin atau manis sudah cukup ya, jangan ditambahkan lagi. Karena setelah menyusut airnya seperti ini, rasanya akan menjadi pas. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Ini sudah siap, dan kemudian akan kita matikan kompornya. Lalu sambil terus diaduk supaya uapnya berkurang, baru kemudian kita akan pindahkan ke dalam wadah saji. Selanjutnya kita akan beri taburan goreng bawang. Ini Bunda pakai banyak goreng bawangnya supaya lebih cantik dan lebih enak. Kemudian juga beri irisan cabai merah agar tampilannya menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Dan inilah tampilan dari daging bistik kita hari ini. Bistik kampung ala Bunda Trio. Aromanya benar-benar harum dan menggugah selera. Masya Allah. Menu ini biasanya dihidangkan saat momen lebaran, hajatan, saat mengolah daging kurban, dan banyak hari raya lainnya. Dan di luar momen itu pun kita bisa mengolahnya menjadi menu teman nasi harian tentunya. Dan ini dari warnanya sudah pas, tidak terlalu gelap dan pekat, dan juga rasanya sudah sangat pas dan enak. Dan daging bistik dengan cita rasa gurih, manis, dan harum yang menggoda sudah siap kita nikmati dengan sepiring nasi hangat bersama keluarga. So, jika kalian suka video dari channel kami yang menyajikan aneka resep masakan rumahan simpel dan praktis, maka silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik kami lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya insya Allah. Bunda Trio pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.